Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry Yolanda. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad musyarakah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirni Eka Putra. Baiklah, untuk materi pertama, adapun pokok pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama pengertian jenis dan dasar syariah akad musyarakah. Yang kedua, penerapan nisbah dalam akad musyarakah. Yang ketiga, perlakuan akuntansi pada PSAK 106. Dan yang terakhir, ilustrasi kasus akad musyarakah. Pengertian akad musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirqah yang berarti ikhtilat atau pencampuran atas persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dengan sesuai kontribusi modal. Dasar syariah akad musyarakah. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syadayat 24 yang berarti, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Hasbi Asy-Sidqi pada tahun 2000 menafsirkan bahwa kebanyakan orang bekerja sama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang soleh, karena mereka yang tidak mau menzalimi orang lain. Yang kedua yaitu hadis. Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang bersikat, selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya atau temannya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Next, jenis akad musyarakah. Yang pertama, syirkah al-amlak, yaitu adalah ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah milik adalah suatu syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Yang kedua, syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud atau dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk untung dan resikonya. Syirko ukut sendiri dibagi atas 5 jenis. Yang pertama, syirko mukafwada. Yang kedua, syirko innan. Yang ketiga, syirko amal. Yang keempat, syirko ahwujud. Dan yang terakhir, syirko mudarabah. Next, penerapan nisbah akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan. Yang kedua, nisbah dapat ditentukan melalui pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi
atau waktu kerja yang lebih panjang. Materi selanjutnya yaitu tentang perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Yang selanjutnya itu ilustrasi kasus akad musyarakah. Terdapat dua orang yang akan melakukan akad musyarakah. Keduanya tersebut bernama Afif dan Ciba. Afif memiliki keinginan untuk membuat suatu proyek untuk membuat sekolah desain. Pada kesempatan yang sama, Ciba juga memiliki keinginan untuk membuat sekolah. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama musyarakah. Jenis sirko yang dipakai adalah sirko inan, di mana Afif memberikan modalnya sebesar 40 juta dan Ciba memberikan modalnya sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Afif dan 40% untuk Ciba. Dalam musyarakah tidak terjadi masalah apabila Afif mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dari Ciba, meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Ciba selama itu disepakati di awal. Untuk selanjutnya yaitu alhasil usaha tersebut berjalan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 1 miliar rupiah. Maka dalam hal ini Afif mendapatkan porsi sebesar 600 juta, itu didapat dari 60% dikali 1 miliar. Dan Ciba mendapatkan porsinya sebesar 400 juta, yang mana didapat dari 40% dikali 1 miliar. Lalu bagaimana bila rugi? Bila yang terjadi kemudian usaha tersebut mengalami kerugian, katakanlah kerugian tersebut adalah sebesar 10 juta rupiah. Maka perhitungan kerugian tersebut didasarkan pada porsi penyertaan modal. Afif menyertakan modal sebesar 40%, maka Afif mendapatkan kerugian sebesar 4 juta rupiah, sedangkan Ciba menyertakan modalnya sebesar 60%, sehingga ia mendapatkan kerugian sebesar 6 juta. Mungkin pada video kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.